Nah, sesudah dapat dari sini, jangan lupa kita tuh untuk selalu cek apa aja yang harus dicek. Yang pertama, posisi harga di saham ABCD ini lagi ada di mana? Apakah jangan-jangan baru mantul dari support? Nah, itu biasanya berpeluang banget untuk naik lumayan. Tapi kalau misalkan posisi harganya ternyata udah naik 3 kali arah, 5 kali arah, sebaiknya kita hindari. Kenapa? Karena udah naik terlalu tinggi secara posisi supply and demand, berarti posisi sekarang demand-nya lebih rendah, lalu supply menjadi tinggi, maka kemungkinan besar dia harga akan turun kembali. Jadi boleh berhati-hati. Atau misalkan kita lihat juga volume dan value transaksi. Kenapa? Karena memang ini menjadi hal yang penting. Kadang ada saham-saham yang top gainer, tapi secara volume atau value-nya rendah sekali. Misalkan contoh kita balik lagi ke yang tadi ya. Misalkan ke yang top gainer dulu. Karena contoh di sini nih, ada SUPR. Ini ARA nggak ya? ARA benar, 20%. Tapi lihatin, volume transaksi dia hanya 17 lot atau hanya 31 juta rupiah. Gitu ya. Jadi ini mungkin agak susah buat ditradingkan, maka kita agak hindari. Atau misalkan contoh ini ASMI 16%, jumlah transaksinya hanya 1 miliar. Atau di sini ada SIPD 1.185 lot hanya 200 juta. Nah, saham-saham yang kayak gini sebaiknya agak kita hindari. Kenapa? Karena takutnya kita bisa beli nggak bisa keluar. Termasuk saham-saham yang nggak terlalu liquid gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan bisa di atas 2 miliar ke 5 miliar tuh udah minimum banget. Jangan sampai yang di bawah ini. Kenapa? Karena nanti nggak bisa keluar. Kayak ini juga sama nih. PAS 10 juta, aksi hanya 57 juta. Lalu ini apa nih? Kajian ini cuma 24 lot atau hanya Rp1.000.000 gitu. Jadi boleh berhati-hati, jangan selalu fokus sama top gainer aja tapi ternyata volumenya kecil banget atau value-nya kecil banget, itu sebaiknya berhati-hati. Gitu. Lalu selanjutnya kita cek support resisten terdekatnya di mana. Oh, misalkan posisinya resistannya masih jauh, mungkin masih ada peluang. Berarti ya kita harus bikin trading plan-nya seperti apa nih. Entry-nya kita di mana, lalu exit-nya di mana, exit profit-nya di mana, exit kalau misalkan market-nya di mana, sehingga kita masuk tuh udah punya plan. Jangan sampai kita masuk masih bengong, nanti kalau dia naik bengong, turun bengong, ini yang kadang kali menjadi jebakan, jadi nggak disiplin karena kitanya sendiri waktu entry kebingungan gitu. Maka ini yang sebisa mungkin kita hindari. Tapi kalau misalkan memang udah entry, pokoknya naik 2% buang, 2% buang, ya silakan. Turun, terus 1 tick, 2 tick langsung buang, silakan. At least kita sudah punya trading plan yang cocok dengan psikologi profilnya kita. Itu yang harus sudah kita punyai gitu ya. Lalu selanjutnya selalu gunakan uang yang memang kita udah siap aja gitu ya. Jangan pernah paksain uang yang di luar batas kemampuannya kita. Cara paling sederhananya gimana? Ya kita ya tiap orang pasti mungkin bisa ngerasain ya. Gimana rasanya kalau misalkan kita udah mulai deg-degan, mulai sakit perut, mulai nggak enak tidur, nggak enak makan, berarti uang yang kita tradingkan ini udah nggak sesuai dengan batas psikologinya kita. Lebih baik diredus sesuai batas psikologi kita supaya nyaman. Kalau misalkan kita nyaman, tradingnya jadi lebih nyaman, jadi lebih enak gitu. Kalau misalkan kita terlalu istilahnya besar, size-nya nggak nyaman, pada akhirnya waktu kita trading sebenarnya masih oke saatnya gitu, tapi karena kita udah ngeliat nggak nyaman, mules, langsung cut, habis cut terbang. Mungkin hal-hal seperti itu bisa terjadi juga sama sebagian dari teman-teman kita. Even bahkan sama aku pribadi bisa kejadian seperti itu gitu ya. Jadi sebisa mungkin selalu gunakan uang yang memang kita siap aja buat trading ya. Gitu. Nah, selanjutnya jangan lupa sekali lagi dalam entry selalu ingat bahwa kita membuat trading plan, jangan langsung main HK-HK aja. Ya balik lagi sebisa mungkin kita bikin dulu trading plan-nya baru ya kita mau HK-HK gitu. Tapi kalau misalkan kita beli langsung HK, habis HK baru mikir, biasanya ujung-ujungnya banyaknya nyangkut di atas gitu. Maka penting untuk kita mengatur emosionalnya kita supaya waktu kita beli sebisa mungkin kita beli itu di area support. Even misalkan dia udah naik kenceng gitu di intraday, biasanya di intraday pasti akan dapat ada aja momen-momen di mana dia retrace gitu. Tapi kalau misalkan ternyata nggak retrace sama sekali, mungkin ya udah nggak cocok sama saham-saham tersebut, ya udah cari lagi saham-saham peluang lain, dibandingkan kita memaksakan diri untuk membeli saham yang udah terlalu beresiko buat kita gitu ya.
selalu ingat bahwa kita tuh membatasi resiko yang kita punya di dalam trading supaya kita bisa menjaga kita punya aset. Gitu. Yang paling penting adalah kita menumbuhkan kita punya aset, gitu ya. Maka di trading plan ini yang paling penting adalah kita mencari area entry-nya kita. Misalkan kita tahu harga average market-nya berapa nih. Kita entry udah 5%, 7%, 8%, 10% di harga average, biasanya digebuk balik ke harga average. Ini yang mungkin bisa jadi salah satu perhatian gitu buat teman-teman. Lalu selanjutnya mengatur size entry, ini juga penting. Jangan sampai misalkan kita entry-nya ini let's say hanya satu price, satu harga. Biasanya kita bisa membagi beberapa price sehingga kalau misalkan dia naik, at least ya yang kejemputnya bisa langsung profit. Tapi kalau misalkan kita beli cuma satu price dan ternyata dia turun, biasanya banyak jadi cut loss. Habis itu dia terbang. Kenapa? Karena tadi entry-nya terlalu tinggi gitu. Jadi ini hal-hal yang mungkin bisa diperhatiin juga sama teman-teman. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kita selalu disiplin sama stop loss, dan kalau misalkan udah kena target profitnya atau kena targetnya ya langsung TP. Jangan berandai-andai kalau ini harganya besok naik lagi gimana ya, kalau besok naik lagi gimana, kalau besok arah lagi gimana. Ya kalau misalkan kita mau konsisten, maka ya kita juga harus konsisten stop loss dan konsisten taking profit gitu. Dan yang terakhir, ingat selalu bahwa ada yang namanya rule of 10,000 hour. Ya trading ini bukan hal yang instan bisa dipelajari 1 hari, 2 hari, tapi memang butuh waktu dalam segala hal apapun selain trading gitu ya. Kita tetap butuh yang namanya belajar. Even misalkan kayak Bu Glenda nyanyi gitu ya, sekarang ini jago nyanyi gitu ya, itu kan nggak mungkin sehari 2 hari langsung jadi jago gitu, tapi butuh proses untuk belajar nyanyi, mengenal nada, mengenal chord nada, belajar suara satu, belajar suara dua, pada akhirnya baru bisa jadi seorang penyanyi yang hebat. Sama dengan trading gitu, kita butuh belajar metode, yes, kita butuh belajar money management, kita butuh belajar psikologi trading, dan pada akhirnya kita butuh membiasakan. Seberapa lama? Ya kalau misalkan kita belajar analisanya sehari cuma 1 jam, mungkin ya 20 tahun kita baru ada perubahan gitu. Tapi kalau misalkan kita sehari belajarnya lebih rajin, 6 jam mungkin 3 tahun 4 tahun gitu. Nah kalau misalkan kita perhatiin misalkan kayak pemain basket yang terkenal gitu ya, kalau misalkan kita perhatiin umumnya pasti even misalnya kayak Cristiano Ronaldo lah, main bola lah ya, datang ke lapangan paling pagi, pulang dari lapangan paling malam. Makanya dia dapat feelingnya luar biasa gitu ya. Itu hal yang nggak bisa digantiin. Feeling tuh hal yang nggak bisa digantiin. Dan butuhnya apa? Memang jam terbang gitu. Itu pun hal yang nggak bisa digantiin. Makanya selalu kerja keras waktu kita lagi bikin evaluasi, kita trading, terus kita disiplin, dan selalu kita bikin evaluasi di dalam setiap kali kita trading, entah itu berhasil, entah itu gagal, supaya kita makin mengenal diri kita sendiri. Karena musuh terbesar itu sebenarnya bukan market, tapi diri kita sendiri, supaya kita tahu, oh kita tuh titik-titik salahnya, titik-titik gagalnya di mana, dan kita perbaiki gitu. Kenapa? Karena tiap orang punya lubang yang berbeda. Nggak semua orang lubangnya sama. Karena secara psikologi emosional orang masing-masing berbeda, sehingga ya efeknya akan berbeda gitu. Dan terakhir, jangan pernah patah semangat. Memang dalam hal apapun, apalagi kehidupan gitu di dalam dunia nyata, yang paling penting adalah kalau misalkan kita gagal dalam hal apapun, jangan pernah lupa untuk bangkit kembali gitu ya. Semoga yang hari ini yang aku bagiin buat teman-teman bisa teman-teman gunakan dan praktekkan dalam tradingnya sehari-hari. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, nanti sesudah ini mau DM aku di Instagram pun boleh, silakan. Terima kasih, saya kembalikan sama Pak Chandra atau Ibu Glenda.